Haleluya. Puji Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur karena kita boleh bersama-sama lagi dalam ibadah kita walaupun secara online, tapi saya percaya bahwa Allah yang sama pasti akan memberkati dimanapun semua seluruh jemaat berada. Dan hari ini kita memiliki pembicara yang sangat spesial, walaupun jauh tetapi kita boleh mendengar firman Tuhan yang disampaikan buat kita pada pagi hari ini. Dan bersama kita nantinya kita akan mendengar bersama-sama firman Tuhan yang akan disampaikan oleh istri daripada Pendeta Abraham Yono, pastor kita dari gereja AFC Manado, yaitu Pastor Martha Yono. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan deklarasi AFCF dengan iman dan penuh keyakinan. Kita bersama-sama sebagai keluarga besar AFCF Kota Kinabalu ini menyatakan deklarasi. Mari kita angkat Alkitab kita bersama-sama. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena itu saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Happy Sunday buat seluruh jemaat. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, mari saya ajak kita semua untuk berdiri dan saya ingin bawa kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, segala puji syukur Tuhan kami naikkan hanya padamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, penyertaan, perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Buat nafas, buat kekuatan yang Kau berikan Tuhan Yesus. Pada pagi hari Tuhan Yesus juga terima kasih karena kami dapat bersama-sama bergabung dalam ibadah online pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah lewat ibadah pada pagi ini Tuhan Yesus, kami menerima remah dan kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa pada pagi ini, kami serahkan dari awal hingga akhir Tuhan ibadah ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan, supaya Engkau terus menyertai setiap kami dalam segala apapun yang kami hadapi Tuhan. Biar Kau akan terus memberi kekuatan, ketenangan, penghiburan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Pada pagi ini, apapun yang menjadi persoalan kita, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menyediakan masa depan yang indah bagi setiap kita. Mari seluruh jemaat dimanapun kita berada, kita sama-sama bertepuk tangan bagi Allah kita. Kau telah pilih diriku, Kau telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk, sebelum dunia
segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Bawaku ke tempat tinggi. Terima berkat Tuhan pada pagi ini. Penuh berkat dan anugerah terbesar. Kau bawaku ke tempat tinggi. Penuh berkat dan anugerah terbesar. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Semua yang ku perlu. Yes, Jesus. Haleluya Tuhan. Pada pagi ini, sebelum kita sama-sama menyembah Tuhan, apapun yang menjadi kekhawatiran setiap kita, yang menjadi masalah, beban setiap kita pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan, nyatakan kerinduan kita, nyatakan segala keluh kesah kita kepadanya. Karena di saat ada satu orang pun yang dapat menolong kita, Tuhan adalah satu-satunya jawaban. Tuhan adalah Tuhan yang sama dan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Dia akan selalu setia mendengar setiap kita. Mari pada pagi ini sembah kita di hadapan Tuhan. Yes, Jesus. Saat ku melewati lembah jaga jiwaku, ku dapatkan pengharapan padamu, Yesusku. Ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Pernah tinggalkanku. Benar Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Mari semuanya kita serahkan segala kekhawatiran kita, segala beban kita. Ketika bebanku berat dalam jalan hidupku, awan gelap menudungi, datang padamu, Yesus, Jesus.
sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendakmu, bukanlah kehendakku. Dan ku tahu kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Benar Tuhan, Kau satu-satunya Allah yang setia dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya Tuhan, bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami. Seperti firman Tuhan juga mengatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari pada pagi ini kita yakin dan percaya, di saat keadaan kita terpuruk sekalipun, di saat masalah beban datang terus menerus dalam kehidupan kita, mari kita terus pandang kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberi kita jalan, karena Tuhan akan memberi kita ketenangan, kekuatan, dan penghiburan. Mari pada pagi ini kita angkat tangan kita naikkan sembah kita nyatakan kerinduan kita akan Tuhan, nyatakan kerinduan kita akan hadirat-Nya dalam kehidupan kita. Mari dengan penuh sederhana katakan pada Tuhan, padamu, yes Jesus, kami sujud di hadapan Tuhan, kami serukan nama-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita, katakan bahwa kita rindu hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita rindu jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin terkadang rancangan kita tidak sama seperti rancangan Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan akan selalu indah dalam hidup kita. Yes Jesus. Padamu Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendakmu, bukanlah kehendakku. Ku tahu Kau selalu sertaku. Padamu Yesusku, ku sujud dan berseru. Tangan kita pada pagi, serahkan semuanya kepada Tuhan. Nyatakan kehendakmu, bukanlah kehendakku. Dan ku tahu Kau selalu sertaku. Ku tahu Kau selalu sertaku. Ku tahu Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya, haleluya Jesus.
Selamat pagi jemaat IFJF Kinabalu. Senang sekali bisa menjumpai Anda pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun Anda berada, selalu di dalam perlindungan berkat yang daripada Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita merasakan kasih setia Tuhan dan kita senantiasa ada sebagaimana kita ada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami tahu kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada karena kasih-Mu. Kami ada karena pemeliharaanmu. Itu sebabnya hati kami selalu bersyukur kepadamu. Buat kebaikan-Mu. Buat kasih setiamu Tuhan. Bahkan kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami masih bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Walaupun melalui online. Kami tahu Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sini kami berkumpul Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Fokuskan kami hanya kepada firman-Mu. Pengurapan-Mu atas kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini dalam rangkaian tema khotbah 2 bulan yang kita sudah lewati, yaitu God Faith, saya ingin mengakhirinya dengan tema Facing the Giant. Saya percaya kisah ini sudah tidak asing lagi bagi setiap saudara, bapak, ibu, jemaat IFJF yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 17. Saya ambil ayat yang keempat, ayat 11, ayat yang ke-24, dan ayat yang ke-32 sampai ke-33. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini adalah kisah bagaimana bangsa Filistin memerangi bangsa Israel. Bangsa Filistin dan bangsa Israel sudah mengatur barisan mereka masing-masing. Mereka sudah mempersiapkan tentara-tentara mereka. Mereka mempersiapkan pasukan-pasukan mereka yang paling hebat. Masing-masing sudah berdiri dan siap untuk berperang. Tetapi di barisan bangsa Filistin, mereka memiliki seorang pendekar yang luar biasa hebatnya. Karena dikatakan dari masih muda dia sudah menjadi prajurit. Dia sudah terlatih berperang. Dan ketika pendekar ini muncul, maka tidak ada seorang musuh pun yang bisa menang terhadap pendekar ini. Pendekar ini dikatakan namanya Goliat. Dikatakan dia tingginya 6 hasta sejengkal. Saya hitung 1 hasta itu 45 cm. Jadi tinggi dari Goliat ini 2 meter 75 cm. Lalu dikatakan Goliat itu memakai baju sirah yang beratnya 500 sikal. 500 sikal tembaga. Di dalam Alkitab bahasa Inggris disebutkan 125 pound. 1 pound itu 0,454 kilo. Jadi baju sirah
Pakaian perang dari Goliat itu 56,75 kilogram. Ujung tombaknya dikatakan seperti pesah tukang penenun. Dan beratnya 600 sikal besi. Sama dengan 15 pound, itu sama dengan 6,81 kilo. Lalu ada seorang bujangnya yang membawa tameng besi yang sangat besar bagi Goliat. Nah saudara, secara kasat mata, tentara Israel itu berhadapan dengan tentara Filistin. Itu jelas tentara Filistin itu pasti menang. Tadi di dalam firman Tuhan dikatakan, ketika Saul melihat itu, maka Saul dan tentaranya menjadi cemas dan ketakutan. Ya, dikatakan karena apa? Karena secara kasat mata, barisan tentara Filistin itu pasti lebih menang, lebih hebat saudara. Karena ada raksasa yang sangat besar ini. Saul dan tentaranya mulai ketakutan, mulai cemas. Mereka berkata, apa bisa kami melawan? Lalu mulai dengan sombongnya, dengan arogannya, Goliat ini mulai mengejek, mulai mencemooh, mulai mengintimidasi tentara Israel. Mulai berkata-kata, kamu tidak akan bisa menang. Semakin ketakutan tentara Israel ini. Hanya Daud satu-satunya yang ada pada saat itu yang tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia berkata kepada Saul, jangan takut dan cemas karena orang ini. Saya yang akan maju menghadapi raksasa itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa pandemik 19 ini, pandemi COVID-19 ini saudara, setiap bangsa di dunia, setiap keluarga, setiap pribadi itu sedang ada di dalam peperangan. Mau tidak mau, mereka harus menghadapi raksasa-raksasa yang sewaktu-waktu bisa mengalahkan dan menghancurkan hidup mereka. Raksasa-raksasa itu bisa hadir di dalam berbagai bentuk di dalam kehidupan kita. Dalam bentuk penyakit yang menyerang tiba-tiba, krisis keluarga, gangguan kesehatan mental yang diikuti dengan ketakutan, perasaan cemas, perasaan khawatir saudara. Mengalami depresi, kemudian timbul pikiran-pikiran untuk bunuh diri karena merasa sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, sudah tidak punya pengharapan lagi. Mereka mulai kehilangan pekerjaan atau penghasilan. Bahkan ada yang kehilangan pasangan hidupnya atau keluarganya. Raksasa itu juga bisa dalam bentuk keuangan yang semakin besar bebannya. Seorang telah memfitnah, mengajukan gugatan melawan Anda. Itu seperti raksasa yang kapan Anda bisa memenangkannya. Raksasa bisa muncul dalam bentuk kesepian. Dengan adanya social distancing, dengan adanya physical distancing, banyak orang mulai kesepian. Karena biasanya kita bisa kumpul-kumpul, hang out bersama. Tetapi sekarang kita dipaksa hanya boleh ada di dalam rumah. Demikian juga dalam bentuk masalah perkawinan. Dengan COVID-19 ini saudara, di survei dikatakan bahwa di seluruh dunia tingkat perceraian itu meningkat dari 25 sampai 30%. Nah, menghadapi raksasa-raksasa hidup ini diperlukan sikap hati yang benar dan teguh seperti Daud. Saya teringat perkataan dari Pastor Jose Carroll. Helplessness is a condition. Hopelessness is a decision. Jadi keadaan putus asa, keadaan yang
seolah-olah tidak lagi bisa berbuat apa-apa, seolah-olah tidak bisa lagi ditolong, saudara. Itu adalah sebuah keadaan yang mungkin pada saat-saat tertentu memang harus ada dan harus dihadapi. Tetapi menjadi putus asa dan kehilangan pengharapan itu adalah sebuah keputusan. Pada saat Anda memutuskan untuk menjadi putus asa dan kehilangan pengharapan, maka pada saat itu Anda sudah kalah sebelum berperang. Nah, kita belajar dari Saul dan tentara Israel. Pada waktu Saul dan tentara Israel melihat Goliat raksasa yang muncul itu, saudara, mereka menjadi putus asa. Mereka menjadi kehilangan harapan, saudara. Mereka menjadi cemas dan ketakutan. Seolah-olah sudah habis masa kejayaannya. Tetapi Daud sebaliknya. Dia tetap mempunyai pengharapan yang pasti kepada Allahnya. Itu sebabnya dia berkata di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari Goliat ini, dari orang Filistin itu. Nah, saudara, sikap Daud inilah yang harus menjadi milik dari setiap kita di dalam menghadapi raksasa-raksasa hidup akhir-akhir ini. Yang pertama, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, di dalam pertempuran antara Daud dan Goliat, kita melihat ada dua pola pikir yang sangat jauh berbeda. Ya, ada dua pola pandangan yang sangat jauh berbeda. Dalam sisi Goliat, dia sangat mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Secara fisik dan dengan secara perlengkapan senjata yang dipakainya, dia yakin dia pasti menang dan mengalahkan lawannya. Siapapun itu, sehebat apapun itu. Tetapi di sisi lain, Daud memahami bahwa kekuatan, kemampuan, kehebatan peralatan tempur bukanlah segalanya. Tetapi kuasa Tuhanlah yang memegang peranan penting dalam pertempuran yang dihadapi oleh Daud. Daud benar-benar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Daud benar-benar mengandalkan kuasa dari Tuhan di dalam peperangan. Bukan dengan senjata, bukan dengan pengalamannya, saudara. Tetapi dia tahu kalau dia bersama dengan Tuhan, dia pasti menjadi pemenang. Nah, saudara, di dalam menghadapi raksasa-raksasa hidup ini, kita pun dituntut untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kepandaian dan kemampuan atau mungkin peralatan memang perlu juga untuk kita bekerja dan berusaha. Tetapi ada saatnya kita harus meletakkan semuanya itu dan kita mengangkat tangan bersandar sepenuh kepada kuasa Tuhan. Sebab dengan kita bersandar sepenuh kepada kuasa Tuhan, saudara, maka Tuhan yang akan bertempur bagi kita. Maka Tuhan yang akan bekerja untuk kita dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan itu menjadi milik kita. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ke-8 firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Ia akan seperti lemak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sebaliknya di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika kita mengandalkan manusia, ketika mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Kita tidak akan kekurangan suatu apapun, karena Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong kehidupan setiap kita. Yang kedua, saudara, perkatakan iman atau faith speaks. Di dalam ayat yang ke-46, firman Tuhan berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah, saudara, Daud yakin hari itu, pada saat dia berperang dengan Goliat, dia yakin bahwa dia pasti menang. Karena itu dia mengatakan perkataan imannya itu tanpa ragu-ragu. Dan dengan perkataan iman yang diucapkan oleh Daud, Daud itu seolah-olah membungkam mulut Goliat yang selalu menghina, yang selalu mencemooh, yang selalu mengintimidasi, yang selalu menteror bangsa Israel. Nah, saudara, pada waktu penciptaan, di dalam Kejadian, Tuhan menciptakan segala sesuatu itu hanya dengan perkataan yang keluar dari mulutnya. Dan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, kita, saudara dan saya, setiap manusia, laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah segambar dengan dia. Dikatakan in our own image, di dalam gambaran kita sendiri. Jadi saudara, kalau dari mulut Allah ada kuasa penciptaan, maka di mulut kita pun ada kuasa penciptaan. Setiap kata-kata yang kita keluarkan itu mengandung kuasa. Karena itu kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Seperti Daud tadi, dia memperkatakan perkataan itu dan itu terjadi. Karena di dalam mulut Daud ada kuasa penciptaan. Perkataan iman yang diucapkan itu terjadi. Nah, saya teringat di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Saudara, jadi hidup kita ini tergantung dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan yang kita ucapkan itu akan mencipta. Karena itu kalau kita mengucapkan yang baik, maka terciptalah yang baik. Tapi kalau kita mengatakan yang negatif, maka terciptalah yang negatif. Di dalam New Living Translation dikatakan seperti ini. The tongue can bring death or life. Those who love
to talk will reap the consequences. Dikatakan lidah dapat membawa kematian atau kehidupan. Mereka yang suka mengatakannya akan menuai akibatnya. Mereka yang suka mengatakannya akan menuai akibat-akibatnya. Jadi saudara, kalau kita suka memperkatakan kehidupan, suka mengatakan hal-hal yang baik, yang hidup, maka kita akan menerima akibatnya, akan menerima buahnya yang hidup itu, kehidupan itu. Tetapi kalau kita selalu memperkatakan kematian, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, maka kita pun akan menerima akibatnya itu. Di dalam The Message dikatakan seperti ini. Words kill, words give life. They are either poison or fruit you choose. Dikatakan kata-kata itu membunuh. Kata-kata itu juga memberi hidup. Entahkah itu racun atau buah, Anda sendiri yang memilihnya. Pagi hari ini saya mengajak kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita pilih buah. Jangan pilih racun. Jangan pilih kematian. Tetapi pilih buah. Pilih hidup. Dan perkatakanlah iman itu. Supaya kita meraih kemenangan demi kemenangan. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, don't talk how big is the giant, but talk to him how big is your God. Jangan berkata betapa, jangan katakan, jangan ceritakan betapa besarnya raksasa itu. Tetapi katakan kepada raksasa itu, seberapa besar Allah kita ini. Katakan kepada raksasa-raksasa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, kita mempunyai Allah yang besar. Kita mempunyai Allah yang dahsyat. Kita mempunyai Allah yang kuasanya tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yang ketiga, saudara, tindakan iman, faith acts. Di dalam ayat yang ke-49 dan ke-50 dikatakan, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya. Seperti ini, saudara. Dia mengambil kantong, masukkan tangannya, dan diambilnya sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah dia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Seperti yang dikatakan Daud, engkau datang dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Daud tidak membawa pedang. Daud tidak membawa senjata tajam. Saudara, Daud tidak hanya hebat dengan perkataan imannya, tetapi dia juga hebat dengan perbuatannya. Dia tidak hanya menjadi orang yang omdo atau omong doang atau NATO, no action talk only. Tetapi Daud adalah man of action. Apa yang dia katakan, dia lakukan di dalam tindakan. Dikatakan dia tadi mengambil batu, saudara. Batu dari kantong gembalanya. Dengan pengali-ali atau pengumban. Saya berusaha cari tapi gak ketemu itu pengumban, saudara ya. Tapi nanti ada. Anda lihat di layar, itulah pengumban dari Daud, saudara. Lalu dia memutar pengumban itu dengan segenap tenaga. Lalu dilepaskan. Dan batu ini, saudara, kena nancap ke pelipis dari Goliat dan masuk sampai ke dalam, sehingga Goliatnya terjerembab dan jatuh ke tanah, saudara. Lalu Daud mengambil pedang Goliat itu sendiri untuk membunuhnya. Ya, pada waktu Tuhan kasih kesempatan saya pergi ke Turki, saudara, di sana dipasang, ditunjukkan pedang dari Goliat yang sangat besar sekali. Ya, nah saudara, Daud membunuh Goliat
memotong leher Goliat itu dengan pedang Goliat itu sendiri. Nah saudara, iman itu tidak hanya diucapkan, tetapi iman itu harus diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-14, ayat 17 dan 12. Dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Pastor Jimmy dalam khotbahnya 1 bulan yang lalu mengatakan, iman harus dicantolkan kepada Yesus. Iman itu jadi dalam bentuk segitiga, maka Yesus harus ada di puncak dari segitiga itu. Lalu di sisi kiri dan kanannya itu ada iman dan ada perbuatan-perbuatan. Lalu iman ini harus punya hubungan internal dengan Yesus. Bagaimana kita bisa mendapatkan iman? Kita harus membangun hubungan pribadi, membangun intimasi, membangun hubungan spiritual dengan Yesus. Itulah iman yang bisa kita dapatkan. Lalu iman ini bukan hanya sekedar diperkatakan, lalu iman ini harus diparalelkan dengan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan iman. Nah, ketika kita melakukan tindakan-tindakan iman, maka itu akan menghasilkan buah-buah. Dan buah-buahnya inilah yang menjadi faktor eksternal, hal-hal yang keluar, buah yang bisa dinikmati, dilihat, dirasakan oleh semua orang. Dan melalui itu maka Yesus akan dipermuliakan. Itulah eksternalnya, dan semuanya itu mengarah kepada Yesus. Nah saudara, di dalam Matius 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dikatakan orang melihat perbuatanmu yang baik karena iman, maka akan menjadi faktor eksternal, itu memuliakan Bapa yang di surga. Saya melihat di Facebook postingan dari Pastor Michael Jeremia Wijaya yang berkata seperti ini, to have faith externally, you must first have faith internally. Ya. To have faith externally, you must first have faith internally. Jadi supaya kita memiliki iman yang keluar, yang dilihat oleh orang, yang muncul melalui perbuatan-perbuatan, maka Anda harus lebih dahulu memiliki iman yang di dalam. Jadi iman itu harus mulai dari dalam, melalui intimasi, hubungan yang baik dengan Tuhan, lalu keluar. Nah, saya teringat satu hal saudara. Waktu Daud mau maju berperang dengan Goliat, Saul mengenakan seluruh perlengkapan senjata dari Saul. Anda bisa bayangkan perlengkapan Saul pasti beda dengan perlengkapan tentara-tentaranya. Karena Saul adalah seorang raja. Jadi pasti yang terbaik perlengkapan dari Saul ini untuk berperang saudara. Baik mungkin ketopongnya, baju sirahnya, semuanya. Lalu dia lepaskan dan dia pakaikan kepada Daud. Daud pakai saudara untuk maju menghadapi Goliat.
Tetapi waktu Daud mau berjalan, dia nggak bisa berjalan, dia nggak bisa bergerak, saudara. Karena Daud tidak pernah biasa untuk memakai yang seperti itu. Karena itu Daud berkata, saya mau lepas semua ini. Saya nggak bisa menghadapi Goliat dengan pakaian ini. Lalu dilepas, dia hanya membawa umban dan kantong batu ini tadi. Lalu dia mengambil batu di umban, lalu dia putar umbannya, dia lepaskan tadi saya katakan pas di pelipis dari Goliat. Dan batu ini saudara menancap di pelipis dari Goliat dan Goliat jatuh. Saudara, yang kita lihat dari di sini saudara, kita pelajari di sini. Daud bukan karena kekuatan Daud sebenarnya, waktu dia melepas batu yang kecil ini dan sampai kena di pelipis, sampai masuk sampai ke dalam, itu bukan karena kehebatan Daud saudara. Walaupun memang ada 500 tentara Israel yang pandai mengumban dan tidak pernah meleset saudara. Tetapi saya yakin itu sampai masuk ke dalam itu bukan karena kekuatan Daud. Karena dikatakan Daud masih muda, masih remaja saudara. Tetapi saya tahu dan pasti itu karena kekuatan kuasa Allah yang membuat batu itu melesat dan menancap masuk di dalam pelipis dari Goliat. Dan Goliat mati saudara. Nah, hal ini kita pelajari bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan iman, kita tidak perlu memakai perlengkapan orang lain. Untuk memakai untuk melakukan tindakan-tindakan lain, kita tidak perlu memakai milik orang lain. Tetapi cukup apa yang ada pada kita. Sebab bukan perlengkapan itulah yang membuat kita berhasil. Bukan perlengkapan yang membuat kita menang. Tetapi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita dan melalui kita itulah yang mengerjakan mujizat dan membuat kita berhasil. Small is big. Small thing producing big impact. Ya, hal-hal yang kecil tetapi itu menghasilkan hal-hal yang besar kalau itu diletakkan kepada Yesus. Kalau itu kita lakukan bersama dengan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan boleh belajar untuk senantiasa bersandar sepenuh kepadamu. Dan dari mulut kami tidak ada lagi perkataan-perkataan negatif. Dari mulut kami tidak ada lagi keluh kesah. Dari mulut kami tidak ada lagi perkataan-perkataan menyerah Tuhan. Karena kami tahu kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan yang ada bersama dengan kita. Dan kami akan belajar Tuhan untuk memperkatakan hal-hal yang positif. Kami akan belajar untuk berkata-kata iman. Karena iman inilah Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang besar Tuhan. Dan iman ini kami akan sertai, kami akan ikuti melalui tindakan-tindakan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau yang sudah Tuhan memilih. Engkau juga Tuhan yang sudah Tuhan menjadikan kami lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Di sini saya akan memberikan beberapa pengumuman penting buat kita semua. Yang pertama, pada hari Isnin bersamaan dengan 29 Jun merupakan acara Masterclass Leadership bersama dengan Pendeta Stephen alias Rondi Daud melalui aplikasi Zoom Meeting pada jam 7.30 malam. Dan yang kedua, pada hari Rabu bersamaan dengan 1 Julai merupakan training bersama dengan Pastor Yusak
melalui aplikasi Zoom Meeting pada jam 7.30 malam. Dan yang seterusnya, pada hari Kamis bersamaan 2 Julai merupakan training bersama dengan Pastor IFGF Praise Global, yaitu Pastor Joshua Artono melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan kepada kita semua, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama di dalam training yang akan diadakan pada minggu-minggu yang akan datang. Dan untuk persembahan dan persepuluhan akan terus dijalankan di Supake Ahad, dan Anda boleh serahkan kepada semua ketua PICK atau Anda boleh transfer ke nomor account IFGF Eklesia Berkat. Jangan lupa like, share, dan tekan tombol merah di YouTube channel IFGF Berkat. Sekian daripada saya, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, puji Tuhan. Dan terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan buat kita pada pagi hari ini. Doaku dan harapanku biarlah firman Tuhan ini boleh bertumbuh dengan suburnya dalam kehidupan kita sebagai jemaat di kota Kinabalu ini. Dan sebelum kita kembali ke tempat masing-masing, mari kita berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita berdiri, kita angkat tangan kita berdoa, dan saya berdoa untuk kita semua. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat waktu yang Tuhan telah anugerahkan buat setiap kehidupan kami. Kami boleh belajar, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh iman kami dikuatkan, iman kami dipulihkan, iman kami dibangkitkan, dan iman kami disegarkan. Dan terima kasih buat berita yang penuh dengan sukacita buat kami pada pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah firman-Mu terus bertumbuh dengan subur dalam kehidupan kami sekalian sebagai jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, dan berkatilah kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, supaya kami, hari-hari kami Tuhan menjadi hari yang luar biasa, hari yang indah bersama dengan Engkau. Berkati kami beberapa hari ke depan ini, dalam kami melaksanakan semua aktiviti kami bersama. Apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah kehidupan kami, diberkatilah bisnis kami, diberkatilah pendidikan kami, diberkatilah segala usaha yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Seluruh jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cinta daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kita dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menjaga hidup kita, supaya hidup kita berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Seluruh umat Tuhan yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan memberkati.